Mobil pasien menabrak truk pengangkut baja. Pipa besi menembus paru-paru, sangat dekat dengan jantung. Siap, Bu Dokter, jaga bedah jantung. Anestesi dan hijau buka jalur hijau. Usahakan maksimal untuk selamatkan korban. Anakku. Dok, bagaimana anak saya? Anak saya. Kami sudah periksa, putuskan untuk cabut besi dulu. Siap masuk ruang operasi. Baik, dokter. Tolong selamatkan anak saya. Tenang, siapkan operasi. Dokter ini. Ambil besi langsung, sekarang sangat berbahaya. Kamu siapa? Nak, ini rumah sakit keempat. Saya dokter bedah jantung dari rumah sakit Yansi. Belum ada diagnosis, ambil besi langsung. Sangat berbahaya untuk anak. Kamu bukan dokter sini, tidak berhak ikut rawat. Logical Harbournya sudah kalau saya tidak kaget. Tidak akan sempat. Anakku. Dokter, tunggu, dengar penjelasan saya. Su Qingfeng, Anda Dokter Su? Dokter San, dia dari rumah sakit lain. Bagaimana bisa ikut campur di sini? Ini dari Yansi. Wakil Direktur Bedah Jantung, Su Qingfeng, Otoritas Bedah Jantung Pemuda di Yansi. Ada dokter bedah jantung sini, ya? Ya. Tolong dengarkan jantung anak ini. Apakah ada bising sistolik? Minang Ada Bising. Ibu anak, silakan masuk. Mari. Anak Anda akhir-akhir ini ada demam? Ada. Sudah demam lebih dari sebulan, pakai antibiotik. Efeknya kurang baik. Mau bawa kontrol ulang, tiba-tiba di jalan kecelakaan. Lihat, ada bisul di jari anak. Ada buang darah di lengan, ditambah demam sebulan. Dan bising jantung sistolik. Penilaian saya, endokarditis infektif. Jadi saya sarankan pasien dulu. Foto USG jantung. Kalau cabut pipa langsung sekarang. Saat operasi mudah menyebabkan vegetasi katup mitral lepas. Emboli bakteri akan mengalir lewat pembuluh darah ke seluruh tubuh. Menyebabkan sumbatan abses organ, bahkan nekrosis anggota badan. Parahnya bisa menyebabkan emboli paru dan otak. Kalau bisa didiagnosis, cabut besi dan ganti katup. Harus dilakukan bersamaan. Perawat Liu, sesuai saran Dokter Su. Segera lakukan USG anak. Oak. Terima kasih. Oh, kamu ya? Apa kamu yang di kantor Dokter Su waktu itu? Kamu cari Dokter Su ya? Iya. Dia di ruang icu hari ini, mungkin lagi cek pasien. Ayo, aku antar kamu. Terima kasih. Kapten Guan, Dokter Su ada di ruang icu. Aku sibuk dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Maaf, kalian berdua keluarga pasien siapa? Yang dipindah dari UGD minggu lalu. Pneumonia virus ITU. Dok, saya mau tanya, pakai alat ECMO itu masih berapa lama lagi? Sudah berhari-hari ini. Iya, betul. Kondisi ayahmu harus pakai ECMO. Lalu butuh biaya berapa lagi? Sekitar 300 juta. Sayang, begini terus bukan solusi. Kamu perlu scan. Kalau memang tidak bisa, sudahi saja. Untik dia. Kita sudah lakukan yang terbaik. Qingfeng. Dengar-dengar, pasien ini waktu muda tinggalkan istri dan anak. Tua-tua baru kembali. Makanya anak-anaknya Kurang peduli padanya. Sebenarnya ayah kalian bilang ke saya, dia tidak mau diobati lagi. Saya rasa dia takut membebani kalian. Pikirkan baik-baik. Kesempatan memaafkan. Ada banyak kali, tapi hidup hanya sekali. Kalau sudah putuskan, cari saya di kantor. Beritahu Icu, biaya pasien ranjang 305. Saya bantu bayar dulu sebagian. Dokter Su, keluarganya saja tidak mau selamatkan. Biaya setinggi ini dokter yang bayar. Ini bagaimana? Orang ini masih bisa diselamatkan, saya tidak mau menyerah. Tapi lihat keluarga pasien 305, kata-katanya kejam sekali. Mereka pada ayahnya sendiri. Wrong ear sound. Kalau benar-benar tidak sayang, dari awal tidak akan. Masukkan ke Icu. Beri mereka waktu lagi untuk pertimbangkan. Saya tidak mau lihat mereka menyesal. Dokter Su, menurut Anda mereka akan lanjutkan pengobatan? Susah ditebak. Tapi saya yakin, cinta pasti lebih besar dari kebencian. Oke, kalau begitu saya akan segera mengerjakannya. Silakan.
Kamu kenapa datang? Halo, Dokter Su. Saya datang untuk memberikan hadiah. Menyelamatkan pasien adalah tugas saya. Saya hargai niat baikmu. Bawalah barangnya kembali. Bukan cuma soal menolong Ziu. Ada hal lain. Hal lain apa? Waktu itu saya mendarat darurat pesawat Wuxi. Ada penumpang yang komplain. Beruntung ada kamu yang bawa surat terima kasih dari rumah sakit dan keluarga pasien. Saya dan kru saya baru bisa terhindar dari hukuman. Jadi, terima kasih. Oh, kamu pilot wanitanya ya? Kebetulan banyak, kan? Pilot, skuadron penerbangan ke-7, Yaxin Airlines. Guan Yuking. Sebenarnya saya yang harus berterima kasih. Waktu itu kalau bukan karena kamu mengambil helikopter penyelamat, saya tidak mungkin bisa menyelesaikan operasi itu. Terima kasih banyak. Sungguh terima kasih. Nah, kalau mau berterima kasih, terima saja hadiahnya. Mengubah niat baik menjadi tindakan, itu moto kru kami. Cepat terima. Ini terlalu berharga. Maksudnya apa? Jangan-jangan kamu masih marah karena waktu itu. Saya periksa kamu di sini. Enggak. Ya sudah, terima kasih ya. Terima kasih. Jadi, maaf ya untuk kejadian waktu itu. Enggak apa-apa. Halo, Dr. Su. Hasil röntgen saya sudah keluar. Kalau kamu sibuk, saya pergi dulu. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Tolong bantu saya lihat. Silakan duduk. Apakah operasi Dr. Su sudah selesai? Sudah. Saya antar Anda mencarinya. Halo, sudah ketemu Dokter Su kan? Sudah. Terima kasih ya. Saya Pak. Direktur Gao. Dia pacarnya Dokter Su. Itu loh, pilot wanitanya. Pakar. Beberapa waktu lalu mereka sempat bertengkar. Dia sudah datang sekali. Hari ini khusus datang bawa hadiah. Super aktif. Tapi hari ini dia pergi, Dokter Su aja nggak antar. Pasti mereka masih bertengkar. Belum baikan, kan? Masih bertengkar? Oke, kalau begitu kamu sibuk dulu saja. Baik. Tunggu dulu. Nona, tolong tunggu sebentar. Memanggil saya? Ya, kamu. Kita kenal? Saya wakil direktur rumah sakit ini. Nama saya Gao Jianling. Halo, Direktur Gao. Anda mencari saya? Anda mencari Dr. Su. Sepertinya ada sesuatu ya? Saya ingin tahu, apakah kalian ada perselisihan? Tidak ada perselisihan, hanya beberapa hal. Masalah pribadi. Hanya saja urusannya banyak dan agak rumit. Sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Nona, jika tidak merasa terganggu, bisakah berikan kontakmu padaku? Sebenarnya saya baru pindah ke rumah sakit ini tidak lama. Dr. Su adalah bakat muda yang kami fokus kembangkan. Selain pekerjaan, saya juga ingin lebih peduli kehidupannya. Dia punya sedikit teman, jadi saya ingin melalui kamu mengenalinya lebih jauh. Maaf, Direktur Gao, mungkin Anda salah paham. Sebenarnya saya dan Dr. Su itu tidak terlalu akrab. Bahkan belum bisa disebut teman. Nona, jika merasa saya mengganggu, kamu bisa langsung hapus kontaknya. Baiklah kalau begitu. Ini nomor telepon saya, Guan Yuki, pilot Air Asia. Xiao Guan, bagus, senang berkenalan. Jika nanti ada yang butuh bantuan saya, kamu bisa langsung hubungi saya. Baik, terima kasih, saya pergi dulu. Baik, sampai jumpa. Entahlah. Bagaimana kabar Bauer kita? Kantin properti setiap makan 2 lauk 1 sayur. Lumayan. Di rumah itu namanya makan, di kantin kantor itu namanya asal kenyang. Sama saja? Yuking makan di kantin setiap hari. Kenapa tidak tanya? Anak itu tangguh, jangan khawatir, dia tidak akan dirugikan. Tidak seperti Bauer, sampai sekarang masih seperti anak kecil. Bunga-bunga ini mekar cukup indah ya. Merah, hijau, merah muda.
Yuking, kamu di mana? Saya di asrama. Jangan tunggu, saya makan. Oh ya, bagaimana kondisi kalian? Ayahmu tidak terlalu baik. Kalau ada aktivitas berat, dia langsung sesak napas kalau buru-buru. Bu, ada kabar nih. Hari ini aku pergi ke rumah sakit yang 11. Kenal sama direktur mereka, Direktur Gao. Dia ahli bedah jantung juga. Kami tukeran nomor telepon. Bagus banget itu, hubungan kayak gini kan susah dicari. Iya, aku juga mikir gitu. Aku coba lihat ada kesempatan nggak. Biar Direktur Gao ini periksa kesehatan ayah. Nanti kamu harus bikin ayah mau ya. Kamu juga jaga kesehatan. Jangan terlalu capek, jangan lupa makan. Iya Bu, tenang aja. Kalian istirahat lebih awal ya. Linjie, kamu baik-baik aja kan? Tante kangen banget sama kamu. Kapan-kapan habis kerja, cepetan ke rumah kita makan, Tante masakin. Makanan favorit kamu. King Feng di rumah sakit. Tante titip dia sama kamu ya. Kerjaan kalian kan, gak bisa makan tepat waktu. Kamu nanti bantuin jagain dia ya. Gak apa-apa kok. Tante gak bakal ganggu, telepon aja kapan aja. Wangi banget. Gimana? Ini hotpot daging sapi khusus buat Shifu. Hebat nih, San Xiaobai. Kamu tahu dari mana Guan Eye? Suka hotpot daging sapi? Pakai hati dong. Aku kan masih perlu Shifu ajarin banyak hal. Hotpot ginian emaha kecil. Cuma 2 iris daging gini doang mau ngalihin aku? Masa sih? Aku siapin jus khusus buat kamu. Minum jus sebelum makan hotpot biar nggak gendut. Tunggu ya. Memperhatikan atasan emang harus, tapi jangan lupa bagianku. Ada kok. Tunggu sebentar. Nah gitu dong. Maken, Sini, makan dulu. bakso, bakso. Sudah malam begini belum pulang juga? Belum baikan ya? Halo, selamat malam. Xiaoguan, hello. Saya Gao Jianling. Direktur Gao. Halo. Apakah besok Anda ada waktu? Kebetulan saya libur beberapa hari ini. Bagus sekali. Sejak ketemu kemarin, kesan saya pada Anda sangat baik. Kebetulan aku juga punya seorang pria yang bagus. Aku mau kenalin sama kamu. Kenalin ke aku? Nggak usah. Xiaoguan, aku tahu, ini agak lancang. Tapi kalian berdua cocok banget di semua aspek. Kamu harus percaya sama pandangan orang tua kayak aku. Itu. Kalau nggak suka, anggap aja cari teman. Udah aku bilang ke dia, si prianya juga setuju. Anggap aja kasih muka ke aku, oke? Oak, Kalau gitu, Dekan Gao, kasih tahu aku waktu dan alamatnya.
Aku pasti datang. Oke. Apaan tuh, Ye? Maaf Dekan Gao, aku beneran gak minat buat ngedate. Lagi pula aku lagi mau nge-publish makalah. Besok aku harus buru-buru ngerjain makalahnya. Qingfeng, dengerin nasihat aku. Kerja jangan terlalu tegang, jalan masih panjang. Iya, tapi urusan hidup, biar aku atur sendiri dong. Kamu bisa atur sendiri? Ada waktunya? Lagian, si ceweknya udah setuju. Kalau kamu nggak dateng, aku harus tolak dia. Kalau aku ngelakuin itu, pasti dia bilang, si tua ini nggak bisa dipercaya. Pergi aja. Kalau ketemu, misal nggak suka, nggak jadi pacaran. Setidaknya dapat teman baru, kan bagus. Iya kan? Ya udah deh. Udah deal ya. Terakhir, aku ingetin lagi. Setelah ketemu ceweknya, harus duduk minimal sejam. Ini bentuk hormat paling dasar ke cewek. Oke, Aku pergi dulu. ngedate. Masalah ini bisa diperbaiki dengan ubah kerja kebiasaan. Tapi tulang, jangan dianggap remeh. Tulang? Mau apa? Belakang, Bukan periksa? Belakang kenapa? saya periksa kamu. Cuma ada satu payung di supermarket. Ini obat untukmu.
Cara waktu minum sudah saya tulis. Terima kasih. Periksa sampai lengkap. Ayo pergi. Hujan besar, tunggu sebentar lagi. Ramalan cuaca bilang masih 2 jam. Telepon dulu. Halo. Operasi besok, atur 3 saja untukku. Kirimkan jadwalnya ke saya. Oke, terima kasih. Waktu kita berdua bersama. Sudah lebih dari 1 jam. Kerja sama kita sangat menyenangkan. Kalau begitu kita pisah saja di sini. Selamat tinggal. Payungnya buatmu. Lalu bagaimana denganmu? Aku tidak apa-apa. NK, Bu. kamu sudah pulang. Bagaimana? Apakah gadis itu menyukaimu? Kurang cocok. Dan, ibu pasti tidak akan menyukainya. Bagaimana kamu tahu ibu tidak akan menyukainya? Iya, Anakku sudah besar, pandai, tahu mempertimbangkan perasaan ibu. Ya tidak apa-apa, kalau tidak cocok kita cari lagi. aku membaca informasi sebentar. Ya, bukan, aku cuma mau kasih saran. Kamu perhatikan orang-orang di sekitarmu, mungkin saja. Ada yang sangat cocok, sangat hebat. Pasti ada kok. Tidak, aku tidak mau lihat. Aku tidak mau. Silakan kamu sibuk saja. Kalau begitu aku masuk kamar lihat. Janganlah. Di sini saja. Di sini temani ibu. Apa yang ingin ibu bicarakan? NAK. Orang-orang di kompleks kita kan, banyak kakek nenek. Sudah bisa belanja online. Kalau tidak ada kiriman paket ke rumah, kamu malu mau ngobrol dengan mereka. Ibumu sudah ketinggalan zaman, nanti mereka menertawakan aku. Ibu ingin belajar belanja online ya? Iya, aku ingin belajar belanja online. Ini hal mudah kok, Zhangran. Zhangran ahli belanja online. Dia setiap hari terima paket, aku cuma kasih kabar dia saja selesai. Zhangran tidak bisa, Zhangran tidak bisa. Dia masih pemuda. Selera dia mana bisa sama dengan saya. Dia tidak cocok. Telepon Linjia. Bu, aku sudah bilang kan, kami berdua cuma rekan kerja. Aku tahu. Bukan aku larang kamu berteman dengannya. Aku suka dia. Aku yang berteman dengannya, kan boleh saja? Ayo, telepon dia. Aku tidak mau telepon. Apa yang ibu lakukan? Sampai-sampai bikin kami berdua bahkan tidak bisa jadi rekan kerja lagi? Tidak apa-apa, tidak. Ibumu tidak akan sesembarangan itu. Nggak perlu sampai segitunya. Linjil, bukan King Feng. Ini aku, Tante Su. Halo. Maaf ya, meneleponmu larut malam begini. Begini, ada sesuatu yang mau ku konsultasikan. Mau tanya,
Gimana cara belanja online? Aku mau beli 2 celana dalam musim dingin. Pelan-pelan, iya, langkahnya gini. Lumayan ribet juga ya. APA, kamu mau beliin aku? Wah, bagus banget. Yang 105 ITU. Iya, aku tahu. ITU. Halo, dengan Gao. Xiao Guan. Ketemu Dokter Su, gimana? Sudah baikan kan? Baik kan? Kami baru kenal, dia cuma memeriksaku selama sejam. Kalian berdua bukan pacaran? Salahku, cuma dengar kabar burung. Nggak apa-apa, Dekan. Bapak peduli sama kehidupan Dr. Su. Aku bisa paham. Iya, Xiaoguan. Menurutku kalian berdua cocok banget loh. Kalau kalian sering ketemu pelan-pelan, pasti bakal nemuin lebih banyak kelebihan satu sama lain. Xiaoguan, tadi Dokter Su bilang sama aku. Dia minta aku telepon kamu, buat janji ketemu lagi. Ketemu lagi? Kenapa? Aku juga nggak tahu, udah ditanya, dia nggak mau kasih tahu. Misterius banget sih. Oke deh, nanti aku Kirim waktu dan alamatnya ya. Nanti kamu ketemu dia. dan ngobrol langsung. Halo. Besok nggak ada jaga malam. Nggak ada konsultasi, nggak ada operasi. Ronde juga udah selesai, kita berdua. Makan hotpot yuk. Hari ini nggak bisa. Lusa, pasien ranjang 305 operasi. Aku harus pelajari rencana operasinya. Keluarga setuju. Soalnya kan bapaknya sendiri, darah daging. Itu nyawa, nggak bisa diputus sembarangan. Aku kira mereka bakal lepas tangan. Mau nggak, King Feng? Jackin Gao. Telepon nih. Dekan Gao. King Feng, gimana hasil kencan butanya? Seperti yang Anda perintahkan, saya sudah bertahan 1 jam. Tapi kami berdua sama-sama nggak ada perasaan. Terus dia bilang apa? Kamu malah ngediagnosis dia selama sejam? Dan si cewek itu bilang, Keahlian medismu nggak bagus, diagnosismu nggak akurat sama sekali. Dia bilang begitu ke Anda? Datang nih. Katanya nggak mau kencan buta. Oh, datang lagi? Dengar-dengar kamu nggak puas sama pemeriksaanku waktu itu. Aku datang buat kontrol ulang. Pemeriksaan apa yang nggak puas? Gejala mana yang aku bilang nggak akurat? Soal yang hasil kamu, ya? Iya, Dia bener-bener perhatian banget ya. nggak ada urusan kayak gitu. Gimana nih? Udahlah, yang datang ya udah datang. Kalau kencan buta kali ini nggak jadi juga. Dia pasti bakal rasa putus asa, kan? Setuju. Ya udah, berarti kita sepakat. Kayak terakhir kali aja. 1 jam kemudian kita pisah. Oke. Makan di sini aja, resto viral. Oke. Pak, Bu, paket pasangan ini adalah spesialitas resto kami. Selain 5 hidangan pilihan ini, ada juga dessert manisnya cinta. Tapi dessert ini nggak bisa dipesan terpisah. Dengar-dengar dessert kalian ini item viral, ya? Iya, betul. Dessert kami ini biasanya harus pesan 2 hari sebelumnya. Tapi kalian berdua beruntung banget. Hari ini ada tamu yang batal pesan dadakan. Jadi, mau coba? Pesan 2 paket single aja. Setuju. Baik. Tunggu sebentar. sup tulang ini udah mateng belum? Udah sejam lebih. Masih butuh belasan menit, direbus lagi bentar. Soal rumah ini, aku dan mamanya Bebe. Tunggu kabar baik dari kamu. Ayah, Santai aja, di keluarga Guan. Pada akhirnya kata aku, Guan Sli. Yang punya suara. Aku kan anak tunggal. Oke, paham aja kalau gitu.
Tuh. Kamu sambil makan daging sambil nonton itu. Mama, Aku nggak sengaja mau lihat HP kamu. Cuma kelihatannya banget. sifat kerja kita tentuin, tiap hari harus ngalamin. Adegan kayak gini. Aku udah kenyang. Aku juga udah selesai makan. Waktunya udah, kita juga harus berakhir di sini. Aku bayar dulu. Oh iya, kedekan gak sana, tolong kamu bilangin dia. Kita nggak cocok, gini aja, nggak usah ketemuan lagi buat jodoh. Tunggu. Aku bilang kamu juga terlalu nggak ngasih muka aku ya. Aku kan cewek. Maksudnya, kata-kata kamu barusan. Harusnya aku yang bilang. Maaf, emang salah aku. Tapi aku beneran gak mikirin, pacaran sama nikah. Kenapa? Pernah sakit hati sama cinta? Atau udah putus asa sama cinta? Bukan, soalnya pacaran sama nikah. Di sini nggak mungkin ada hasilnya. Lagi pula aku masih punya banyak pasien sama operasi. Nggak ada waktu buat dibuang. Dokter yang baik banget ya. Oke, aku tahu. Oh iya, tas yang kamu kasih ini praktis banget. Makasih ya. Senang aja suka. Nanti kalau badan ada yang nggak enak, butuh cari dokter. Bisa hubungi aku kapan aja, tapi dari sudut pandang dokter. Aku harap, kamu bisa nggak perlu cari aku selamanya. Semoga aja gitu ya. Dah. Apa, kamu nggak nikah? Pa. Barusan bapak gendong aku sepanjang jalan. Aku benar-benar terlalu bahagia. Gimana aku bisa bikin bapak yang baik banget ini khawatirin aku? Guan Yuking selalu bilang aku, kesel banget sama besi yang gak jadi baja. Tapi dia pernah mikir nggak, besi emang dari sononya nggak bisa jadi baja. Aku ya material kayak gini, aku nerima. Tapi satu-satunya yang aku takutin itu. Aku jadi menantu masuk, aku sakitin hati bapak nih aku. Jadi aku putusin. Rumah nggak usah. Nikah juga nggak usah. Aku putus sama Baby. Camel, kamu sama Baby udah ngomongin nikah aja. Gimana bisa bilang putus ya putus, aku pasti nggak setuju, Pak. Aku emang nasib sendirian seumur hidup, udah nggak ada Baby. Seumur hidup aku juga udah pasrah, aku siapa-siapa juga nggak mau. Aku nggak nikah, di rumah ini jadi sepi aku. Zenlei, nyanyi drama apa lagi nih? Sudahlah, jangan pura-pura lagi. Aku kan sudah kenal kamu. Di depan akur, di belakang main otak. Mau apa, bilang aja. Guan Yuking, aku sudah sedemikian menderita. Kamu masih mau aku gimana? Apa posisi penderitaanku ini? Kurang tulus? Yu Cheng. Pokoknya, dia adik kandungmu, kamu kakak kandungnya. Urusannya, kamu harus tanggung. Ayah, gimana lagi aku urus? Dari kecil sampai besar, aku belum cukup urus. Setiap kali selalu begini. Dia berantem, aku yang salah jaga. Dia ujian gagal. Karena aku tidak bimbing baik-baik. Dia pacaran gini. Karena aku dengerin lagu, jadi nakal. Kenapa selalu? Dalam masalah Guan Senlei, akhirnya jadi tanggung jawabku. Kamu sebagai kakak, tidak bertanggung jawab untuk adik kandung. Kalau gitu, aku sebagai ayah yang bertanggung jawab. Sekarang sama pacarnya, nikah saja tidak jadi, mau putus. Kakinya sampai cedera, kamu sampai sekarang masih lepas tangan. Kalau gitu, aku kasih ultimatum. Ultimatum apa? Kamu pindah. 2 kamar ini, aku satukan, buat bayar kamar pengantin. Lau Guan ngomong apa sih? Rumah ini kan Yuking yang beli. Suruh siapa pindah? Ayah, aku punya hak apa, suruh orang pindah. Aku kan sudah bilang. Nikah ini aku batalkan. Tidak boleh, nikah ini harus jadi. Lau Guan. Ayah, tolong masuk akal dong. Keluar ke tidak perlu masak akal, yang penting keluarkan. Kamu sekarang di luar sudah biasa jago. Pulang ke rumah, sedikit pun tidak ada rasa kemanusiaan. Ayah, aku tanya. Ayah punya anak perempuan, cuma untuk besarkan anak laki-laki, ya? Keberadaan anak perempuan, cuma untuk nambahin anak laki-laki? Anak laki-laki meski lemah tetap berharga. Anak perempuan meski hebat tetap seperti rumput. Dia mau uang, tinggal minta, apa saja bisa. Aku kalau tidak bawa uang pulang, aku jadi dingin, tidak berbakti. Tidak aku terima kasih, tidak punya rasa kemanusiaan, begitu kan? Kamu benar-benar kurang ajar. Ayah, APA? Dengarkan Yuking bicara. Ayah.
hari ini ibu ada di sini, aku tetap mau bilang. Kakak sulungku, ibunya meninggal, ayah susah payah merawatnya. Ayah adalah ayah yang baik. Tapi sejak aku dan Senlei lahir, ayah berubah total. Di mata ayah cuma ada anak laki-laki. Aku bukan apa-apa. Lihat, Zenlei jadi dimanja ayah, malas-malasan. Tidak mau menderita apapun, nyaman-nyaman saja hidup bergantung pada orang tua. Siapa di antara kita yang bajingan? Dia, bukan aku. Pergi. Keluar dari sini. Takut sama ayah? Tidak takut, tidak takut. Sayang, jangan takut. Aku cuma tanya satu kali, mau pindah atau tidak? Kalau kamu tidak mau pindah, aku yang bantu kamu pindah. Lao Guan, Saya yang pindah. Tidak usah repot-repot. Saya sudah bilang dari terakhir kali, saya bisa pindah keluar. Saya pergi sekarang juga. Yu Qing. Jangan pergi. I'm Kuma lagi Mosai. Duduk dulu sini. Bicarakan baik-baik sama ayahmu, ya? Bu, di rumah ini masih ada tempatku di mana? Jaga dirimu baik-baik ya. Lao Guan, lihat apa yang kamu katakan tadi. Itu bicara apa saja. Cepat-cepat hubungi Yu Qing. Panggil dia balik. Cepat, cepatlah. Baik. Tidak apa-apa kan? Kaki saya ini, salah saya sendiri. Jangan dipencet. Sayang, jangan. Di mana sakitnya? Kamu Kuma berpura-pura sakit kan? Atau di sini ya? Kakak di sini. Cepat pergi dong. Kamu tidak mau kejar Yu Qing apa? Diam saja di situ. Aku ambil obat. Untuk apa kejar Yu Qing? Aku yang pergi, sungguh menyebalkan. Silakan dinikmati hidangannya, Tuan dan Nona. Terima kasih. Kamu lihat kan emosi ayahku sudah seperti itu. Kalau aku masih terus mempertahankan pendirian, apa yang harus kulakukan kalau terjadi sesuatu lagi? Jadi aku hanya bisa mengalah. Masalah keluargamu, sungguh-sangat rumit. Kehidupanku juga tidak lebih baik. Ibuku mau menikah untuk ketiga kalinya. Menikah yang ketiga kalinya. Kak, aku sudah lajang selama 20 tahun. Dia sudah beberapa kali jatuh cinta di usia senja. Apa kamu tidak kagum? Bahkan itu kepala lama bagian penyakit dalam yang sangat dihormati. Kehidupan cintanya benar-benar sangat kaya. Semuanya datang begitu tiba-tiba. Sekarang dia memanggilku pulang. Suruh aku melayaninya dan ayah tiriku yang baru. Orang lain anaknya malah bergantung pada orang tua. Kita berbeda. Itu kami yang dimanfaatkan anak. Pesawat terbang melawan angin, mungkin kami memang ditakdirkan untuk melawan arus. Sering aku berpikir, ayahku dan Guan Senlei adalah arus berlawanan yang dikirim Tuhan untuk menyiksaku, mengujiku. Jangan ketawa. Pokoknya besok aku pindah ke asrama. Ngapain pindah asrama? Di sana masak, cuci baju, ribet banget. Ibuku punya satu apartemen Diansi, apartemen ahli. Masih kosong. Gimana kalau kamu pindah ke sana? Anggap saja jagain rumahku. Jangan ditolak, ya? Ternyata pegawai lebih bisa diandalkan. Pasti dong. Makasih ya. Malam ini, tinggal sementara di hotel dulu. Besok, kita cari tenaga kerja gratis. Buat bantu pindahin barangmu, gimana? Tante Su, lagi ngapain? Kaget aku? Lagi ngapain sih? Usianya sudah segini. Kalau jatuh gimana? Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Anakku lagi tidur. Sejak ada seorang birang ini, setiap hari birang-birang kesel ini. Cicit-cicit terus, nggak berhenti-henti. Kamar tidur anakku ini terlalu dekat. Kalian tahu dia dokter, sibuk dari pagi sampai malam. Sangat capek. Iya. Dia sama sekali nggak bisa istirahat. Kalau istirahatnya nggak baik, kamu paham? Paham? Kalian harusnya urus aku. Kenapa tadi dia bilang? Bukan urusan kalian, Tante. Kok burung bisa ganggu anak tante? Aku pindah sendiri. Tante Su turun. Kami bantu pindahin. Loh. Memang seharusnya jadi urusan kalian. Iya. Pelan-pelan.
Bu, aku pindah tinggal di apartemen ahli. NAK. Anak ini. Ada apa sih? Halo, NAK. Kok pergi? Apa karena burung ini mengganggumu? Bu, jangan berpikir macam-macam. Pusat transplantasi sudah dijalankan. Aku tinggal di apartemen ahli, bolak-balik ke rumah sakit lebih gampang. Kalau gitu, ibu antar makanan. Jangan. Di rumah sakit kami baru ada wakil direktur utama. Ibu sering bolak-balik ke rumah sakit. Kan gak bagus kesannya. Aku mau kasih kesan baik. Bu, aku lagi nyetir gak bisa telepon. Aku tutup dulu ya. Halo. Dasar anak ini. Ada pesan dari Yuking. Katanya nanti teman kerjanya mau datang buat bantuin pindahin barang. Suruh aja dia pindahin, jangan pernah pulang lagi. Kamu ngapain sih? Dia anak kita, bukan musuh. Kok kamu bersikap kayak gitu? Dia yang anggap kita kayak musuh. Aku cuma minta dia bantuin adeknya. Lihat aja sikapnya, kayaknya dia mau putus hubungan sama keluarga Laguan. Gitu loh. Gimana sih? Zaman sekarang, kalau udah sukses dan punya uang, langsung bisa nggak peduli sama keluarga gitu? Yuking cuma pengen Zenlei belajar mandiri. Itu kan bagus. Gak ada bapak kayak kamu. Maksa-maksa kakaknya bayarin rumah buat adeknya nikah. Aku juga udah lama nyariin jodoh buat dia. Aku cuma pengen dia hidup enak. Malah dibilang pilih kasih. Aku. Ngapain juga punya anak kayak gini? Datang nih. Permisi, ini rumah Tante Liu dan Om Guan ya? Iya, masuk sini. Halo Tante, silakan masuk. Anda. Tant. OM Guan. Nama saya San Xiaobai. Saya tim kerja Captain Guan. Hari ini saya bantuin dia pindahan. Oh, teman kerja Kapten Guan ya? Iya, Om. Kamu masih muda banget. Jabatannya apa, nah? Nama saya San Xiaobai, tinggi 185 cm, umur 28 tahun, posisi kopilot. Pengalaman terbang 4 tahun, masih lajang. Rencana nikah dalam 2 tahun. Tunggu dulu. Kamu kesini buat pindahan atau cari jodoh? Gimana sih Kapten Guan, ngirim teman kerja? Sampai-sampai nggak mau ketemu bapaknya sendiri. Bukan begitu, Om. Kapten Guan hari ini harus ngajar murid baru. Benar-benar nggak ada waktu, jadi saya gantikan dia. Kapten Guan, barang-barangnya belum siap nih. Tunggu beberapa hari lagi. Gak apa-apa, Om. Saya udah sewa jasa pindahan yang profesional banget. Dibungkus, dikemas, semuanya dilayani. Kalian nggak usah ngapa-ngapain. Tante, kamar Kapten Guan di mana? Oh, di dalam sana. Aku and Aaron. Jangan bergerak. Bibi, Kapten Guan sudah perintahkan. Kamu berdua sama, sekali tidak mau bergerak. Jika Kapten Guan tahu, dia pasti tidak akan memaafkanku. Bibi, jika tidak ada apa-apa aku akan pergi dulu. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Ada APA. Kursi ini juga mau dipindahkan? Bibi, pimpinan mengatakan semuanya harus dibawa pergi, tidak boleh tersisa satupun. Ayo angkut. Paman sampai jumpa, Bibi sampai jumpa.
Tahu kalian nih, luka di kakiku kali ini sangat berguna, kakak perempuanku sudah pindah keluar. Sudah tinggal beberapa hari, masalah kali ini pasti aman. Lagi pula ayah sudah bilang, kedua kamar tidur akan digabungkan jadi satu. Jadikan kamar pernikahan aku dan Bebe, luasnya hampir 40 meter persegi loh. Sudah aku bilang kan, kakakmu bisa dapatkan rumah dengan mudah. Itu cuma masalah menit-menit saja. Tapi loh, sekarang beberapa orang tua tidak mau mengatakannya di depan. Sebenarnya di dalam hati mereka tidak mau merawat anak muda. Cuma merasa capek dan repot saja. Lele, usia orang tuamu kan sudah tidak muda lagi ya? Orang tuaku tidak seperti itu, mereka sangat senang merawat kami. Lagilah kondisi kesehatan mereka berdua sekarang juga masih bagus. Nanti semua pekerjaan rumah pasti akan mereka tanggung sendiri. Nanti jika aku dan Bebe punya anak, mereka juga bisa menjaga anak. Pokoknya aku pasti akan membuat Bebe hidup nyaman, tinggal makan saja tanpa perlu masak. Pakai baju jadi tanpa perlu cuci, hidup enak. Lei, kamu katakan, apakah kami berdua baik padamu? Itu sudah kok, kamu berdua melakukanku seperti anak aduzi. Persis banget, lihat kan. Lele semuanya paham. Lele, begini loh, kami tidak percaya bahwa orang tuamu tidak bisa merawat Bebe dengan baik. Lagi pula kan, mereka punya 2 anak perempuan. Dan Pan juga, sejak Bebe besar ke keluarga mereka. Dia hanya menantu perempuan saja. Benar kan? Aku dan ibumu tidak punya anak laki-laki, kami terhadapmu. Sama seperti anak aduzi kan? Jadi, lebih tepatnya kami berdua yang merawat kalian berdua. Aku mengerti. Maksud kalian adalah kita tinggal bersama-sama. Pintar kamu menangkap maksudnya. Lalu bagaimana dengan orang tuaku? Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab, kan? Bukannya masih ada kakak kedua MU? Pak, berapa orang? Wah, Silakan ke sini. terima kasih. Menu. Pelayan. Apakah Anda sudah memilih? Benar saya. Halo, Yang ini. Dan juga yang ini. Baik. Semangkuk nasi. Bagaimana dengan Anda? yang ini. Semangkuk nasi. Baik. Terima kasih. Ini MU Suro pesanan Anda. Bakso goreng saus merah dan tahu pedas. Maaf mengganggu, itu tahu pedas. Dan bakso itu seharusnya milik saya kan? Pesanan kalian sama saja, semua dimasak dalam satu wajan kok. Halo, apakah masih ada tempat kosong? Halo, tunggu sebentar ya. Maaf mengganggu Pak dan Bu, bolehkah kita bergabung meja? Sekarang pengunjungnya cukup ramai. Saya tidak apa-apa. Boleh saja. Ayo saya bawa masakanmu. Silakan ke sini. Sungguh lucu sekali. Makanan yang kita pesanan sama semua. Kamu sering datang ke sini ya? Tidak, aku baru pindah ke sini tinggal, jadi hari ini pertama kali datang. Aku juga baru pindah keluar. Kamu pindah keluar tinggal sendirian? Kemarin di rumahmu, aku merasa kamu adalah orang yang sangat menghargai keluarga, jadi agak terkejut. Kamu sudah pernah ke rumahku, juga tahu keadaan keluarga kami. Jadi aku pindah keluar juga masuk akal kan? Tidak setiap keluarga itu harmonis. Kadang-kadang, kita sudah berkorban banyak untuk mereka. Belum tentu mereka menghargai. Pokoknya tinggal sendirian itu enak. Setuju. Bagaimana denganmu? Beberapa orang tua hanya hidup untuk anak, dan anak harus menurut cara mereka. Sedikit saja tidak sesuai keinginan mereka. Anak sudah merasa bersalah terlebih dahulu. Cinta yang menumpuk di pundak ini, bobongnya terlalu berat. Jadi, kamu keluar buat santai-santai ya? Semua masakan ini enak-enak. Hati-hati di jalan, lain kali datang lagi ya.
Aku pergi dulu. Alat-alat kamu ini rasanya kayak mau operasi. Kamu pakai ini buat menjahit baju? Bisa nggak sih? Ini namanya teknik jahitan vertikal internal. Wah, profesional banget. Operasi nggak boleh ada kesalahan sedikit pun, jadi harus sering latihan. Latihan pakai menjahit baju? Tentu saja nggak. Di bawah mikroskop, ngejahit kulit anggur. Itu kan keahlian khusus dokter bedah ya? Masih ada lagi. Ngejahit pembuluh darah sayap ayam, selaput telur. Jahit kulit pisang sampai balik kayak semula, gitu-gitu. Itu dasar-dasar dokter bedah. Tapi semua itu lebih gampang dibanding ngejahit pembuluh darah. Soalnya ngejahit pembuluh darah, nggak boleh gagal sama sekali. Denger aja udah susah banget. Aku kagum sama kalian. Coba lihat gimana. Makasih ya. Sama-sama, santai aja. Kok di rumah kamu ada barang-barang begini? Ini juga buat latihan aku. Kamu yang bikin? Kamu bisa bikin sebagus ini? Aku kasih kamu. Wah, kok jadi malu-malu gini? Toh tinggal di seberang jalan, nggak jauh kok. Oke. Udah sampai di pojok perkenalan, kamu di mana? Kamu ada urusan jadi nggak dateng? Jangan gitu dong, ini kan nggak ngasih tahu dari awal. Ya udah, ya udah. Kamu sibuk dulu aja ya. Oke, aku tutup telepon dulu. Aku dateng. Teman-teman. Halo semua, aku dateng.
Kalian kenapa nih? Ada APA? Aku juga mau tanya nih. Kamu sama anak kamu maksudnya apa sih? Maksud APA? Aku nggak ada maksud apa-apa kok. Nggak jelas banget. Kamu ngomong apa sih? Aku udah nolak beberapa. Kemana baik anak perempuan ke demi anak kamu? Terus gimana? Nggak ada kabar sama sekali. Iya. Bukan gitu. Dengerin dulu. Data-data dari pihak perempuan itu banyak banget. Beneran. Aku ini 1 lawan 10. Atau malah 1 lawan 100. Ini harus urut, kan? Urut apaan lagi? Kamu malu nggak sih? Anakmu dipuji setinggi langit, dikasih banyak data. Tapi satu cewek pun nggak dihubungi. Maksudnya ABA? Ini main-main aja ya? Nggak kok. Maksudku, dengernya. Aku, Susiulan, pasti nggak bakal main-main. Data-data yang kalian kasih, semuanya aku serahin ke anakku. Beneran kok? Dari semua cewek di sini, anakmu nggak ada satupun yang disuka. Iya, nggak ada satupun yang disuka. Bukan nggak suka. Aku udah kasih tahu kalian, anakku itu dokter. Kalian tahu kan, rumah sakit kelas A. Bukan, maksudku. Dengerin. Orang yang kerja di rumah sakit kelas A itu. Banyak banget pasiennya, sibuk banget. Pagi praktek, sore operasi, malam operasi lagi. Nggak bisa apa-apa. Aku minta maaf banget. Gimana ya, gini. Tunggu bentar lagi. Anakmu siapa sih? Pikir dia siapa? Mau anak perempuanku nungguin dia? Nggak mungkin. Bukan, keluargamu pilih-pilih banget. Aku lihat nanti akhirnya kamu dapat menantu kayak apa. Iya, lihat aja kamu dapat menantu kayak apa. Nyari-nyari apaan sih? Ayo pergi, semua bawa anak perempuan aja.